Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Ivan tadi untuk melanjutkan masalah pendukung. Kalau pendukung itu ternyata terselubung ada maunya. Nah, akan ada semacam kontrak politik atau apapun itu yang bisa menjamin bahwa siapapun partai politik yang akan mendukung Ahok tidak kemudian serta-merta bisa meminta sesuatu di kemudian hari setelah terpilih misalnya. Ya, kalau kita mencermati apa yang dilakukan Ahok selama menjadi gubernur belakangan saat ini, apa yang dilakukan saya rasa dia orang yang menolak ya sistem-sistem transaksional dan lain sebagainya itu. Dan itu menurut saya jadi satu bahan pertimbangan kenapa kemarin kalau kita lihat dari pernyataan pers dukungan dari partai politik yang saat ini baru mendukung adalah Partai Nasdem, yang jelas-jelas menyatakan justru mendukung karena memang ketegasan Ahok untuk no terhadap transaksional begitu loh. Jadi saya rasa kalaupun nanti ada maksud terselubung itu pasti Ahok juga akan menolak itu. Oke. Itu dan saya yakin lah dengan karakter Ahok saat ini yang memang sudah tegas, ya makanya yang bikin mungkin cukup gerah sebagian orang yang ada di parlemen. Nah, saya rasa Ahok adalah figur yang tegas lah untuk itu. Dia tidak akan melakukan itu. Sikap keras kepala Mas Ahok sudah masuk dalam kalkulasi Nasdem waktu mendukung Ahok. Oke. Ya, saya kira itu sangat baik sekali dan saya memang percaya kepada Mas Ahok bahwa kalau ada pendukung yang mintanya aneh-aneh, dia akan berani bilang mengatakan jangan. Tidak bisa. Kalau memang itu akan kita hadapi, bisa begitu dia. Ini pertanyaan terakhir ke Mas Ivan, apa pertanggungjawaban dari muda-mudi Ahok, kemudian juga dari relawan yang mendukung Ahok saat ini, bila nanti kemudian jalan yang dipilih, jalur independen ini ternyata gagal? Apa karena saat ini kan sudah ada tadi kalau Pak Kris bilang dikatakan seperti deparpolisasi, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa jumawa karena elektabilitasnya sedang tinggi, kemudian rasanya memang berada di atas angin. Apa jaminannya kalau nanti ternyata jalan yang dipilih ini membuahkan hasil yang mengecewakan semua orang? Sebenarnya begini, jadi ini kalau dibilang beban ini bukan beban, ini suatu tantangan dan peluang buat kita untuk membuktikan kepada publik dan juga publik juga ingin memberikan menjelaskan kepada partai-partai politik ini bahwa dukungan masyarakat itu tidak bisa dibendung. Dan saya rasa dengan yang kita lakukan ini lepas daripada adanya hantaman dari kanan dan kiri terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ahok ketika memutuskan melalui jalur perseorangan, ini justru terakhir ini antusiasme dari masyarakat yang ingin mengumpulkan KTP untuk mendukung Pak Ahok ini cukup luar biasa banyak. Gitu. Jadi untuk hal teknis saya optimis kami semua yang segenap kawan-kawan juga yang mendukung, khususnya teman Ahok yang sudah bersusah payah mengumpulkan KTP ini akan terwujud. Cukup percaya diri. Pak Ahok sebagai cawagup dan Pak Heru Budi sebagai Wakil Gubernurnya. Pak Kris, terakhir apa kira-kira yang harus diantisipasi Ahok setelah ini? Saya kira begini, Mas Ahok harus mengantisipasi semakin banyak dukungan, semakin dia saya kira harus juga membuktikan bahwa dia tetap masih simpati kepada partai politik. Saya kira dia ada baiknya tetap harus membangun komunikasi dengan partai politik meskipun dia pasti yakin sendiri dan juga masyarakat banyak yang yakin, tapi tetap komunikasi dengan partai jangan sampai diputuskan. Mungkin nanti Nasdem juga bisa membantu melakukan komunikasi politik terhadap partai-partai lainnya. Jadi jangan kemudian jumawa begitu ya. Baik, terima kasih Pak Kris dan juga Mas Ivan untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Dan